bahwa Argentina tahun 2022 atau Argentina yang diperkuat oleh dirinya itu adalah tim yang terbaik sepanjang sejarah. Salam pemirsa, ketemu lagi di Titus Corner dan kali ini kita akan membahas sebuah perdebatan yang sedang menarik terjadi di Argentina. Jadi diawali pada 3 hari yang lalu dalam sebuah wawancara interview, pemain tengah Argentina Rodrigo de Paul mengatakan kepada TIC Sports, sebuah media yang mewawancarai dia, bahwa Argentina tahun 2022 atau Argentina yang diperkuat oleh dirinya itu adalah tim yang terbaik sepanjang sejarah. Jadi tim Argentina yang terbaik sepanjang sejarah, itu yang diklaim, itu yang dikatakan oleh Rodrigo de Paul. Nah, alasannya apa? Alasannya De Paul ini adalah pemain yang sudah bergabung bersama timnas sejak 2018. Kemudian dia juga pemain yang instrumental ya, memberikan assist kepada Di Maria ketika final Copa America yang membuat mereka bisa mengalahkan Brasil di Maracana waktu itu. Kemudian juga mereka bisa menjadi juara finalissima, kemudian mereka menjadi juara Piala Dunia dan juga Piala Copa America waktu itu di Maracana. Bayangkan menjadi juara di Maracana, itu adalah sebuah pencapaian yang sangat besar tentunya bagi Argentina. Nah, menurut De Paul, kenapa ini adalah tim terbaik sepanjang masa, tim Argentina terbaik sepanjang masa? Karena mereka mengalahkan juara Amerika terakhir yaitu Brasil, mereka mengalahkan juara Eropa terakhir yaitu Italia, dan kemudian mereka juga mengalahkan juara Piala Dunia terakhir yaitu Prancis. Nah, jadi sebuah konteks lain ditambahkan oleh De Paul bahwa mungkin tim Argentina yang lain punya pemain yang lebih bagus, tetapi menurut dia tim yang ada sekarang ini secara tim itu adalah yang terbaik sepanjang masa. Jadi contoh lain adalah bagaimana tim ini diterima oleh 5 juta penduduk Argentina atau disambut oleh 5 juta orang yang turun ke jalan setelah mereka menjadi juara di Piala Dunia baru lalu. Nah, pencapaian lain yang tentu sulit untuk diulang, ada sebuah pencapaian yang monumental, itu adalah ketika bisa menundukkan Brasil di kandang sendiri tahun 2021, dan itu harus menunggu cukup lama ya, menjadi juara Copa America sejak terakhirnya 93 di Ekuador. Nah, komposisi pelatihnya itu juga terdiri dari pemain-pemain legendaris. Kita melihat ada Scaloni, ada Pablo Aimar, Walter Samuel, kemudian ada Roberto Ayala, dan juga tim ini bisa mengantarkan Messi pada usia 35 tahun mendapatkan semua gelar tertinggi dalam sepak bola. Nah, ini yang menimbulkan kontroversi di Argentina. Apakah benar tim ini adalah tim yang terbaik sepanjang masa bagi Argentina? Nah, kita melihat bahwa Argentina ini 3 kali menjadi juara Piala Dunia. Pertama 78 ketika mereka bermain di kandang sendiri di bawah asuhan pelatih Cesar Luis Menotti ya, dengan sepak bola menyerang, sepak bola indah yang digambarkan sebagai aliran Menotismo ketika itu. Nah, di situ ada Passarella, kemudian ada Villol, ada Mario Kempes, ada Luhu, kemudian ada Ardiles, ada Bertoni. Nah, ini pemain-pemain yang pada waktu itu menciptakan sebuah kejutan dengan mengandaskan total football Belanda. Jadi di final ketika itu menang lawan Belanda 3-1, dan kalau Anda ingat 7-4 juga Belanda juga tampil dominan di kancah sepak bola dan mereka juga kalah dari Jerman waktu itu. Jadi Argentina 78 tidak bisa dipandang remeh karena termasuk sebagai tim yang merusak supremasi Belanda yang disebut-sebut sebagai tim dengan gaya bermain yang paling atraktif ketika itu. Nah, itu tahun 78. Tahun 86 di bawah pelatih Carlos Bilardo juga Argentina kembali menjadi juara dunia, dan Anda pasti juga tidak akan lupa bahwa di tim itu ada Mahabintang Diego Armando Maradona. Jadi sebutan bintang itu banyak, tapi sebutan Mahabintang itu tuh hanya pemain-pemain tertentu yang bisa menyandang sebutan Mahabintang ya. Kalau kita mau sebut
ya Maradona, bisa Pele, Johan Cruyff, Alfredo Di Stefano, atau Cristiano Ronaldo, Lionel Messi. Itu adalah pemain-pemain yang pantas mendapatkan julukan sebagai Maha Bintang. Nah, di 86 ini ada Maha Bintang Maradona, kemudian ada Sergio Batista, kemudian ada Buru Caga, dan ada Pedro Pasculi. Nah, Pasculi inilah yang menyampaikan protes terhadap apa yang dikatakan oleh Rodrigo de Paul. Jadi kata Pasculi ini, bagaimana mungkin tim 2022 ini disebut sebagai tim terbaik sepanjang masa, karena kami waktu 86 itu menjadi juara dengan tidak pernah kalah gitu. Jadi selalu berhasil memenangi pertandingan. Istilahnya tidak pernah kalah lah sepanjang perjalanan hingga mereka menjadi juara. Yang monumental adalah ketika mereka menaklukkan Inggris 2-1 lewat gol terindah abad lalu oleh Maradona, dan juga gol kontroversial, gol tangan Tuhan ketika itu. Nah, inilah yang ditanyakan. Karena apa? Karena tim 2022 ini kalah lebih dulu di pertandingan pertama melawan Arab Saudi. Jadi mereka tidak bisa atau meraih gelar itu dengan tidak mendapati 100% hasil, atau paling tidak mereka pernah kalah ketika bertemu dengan Arab Saudi. Nah, itulah alasan kenapa kemudian apa yang dikatakan oleh De Paul itu terus bergulir, ya, manakah tim Argentina yang terbaik. Nah, kita juga melihat, ya, kita juga mengalami bagaimana Argentina dari tahun ke tahun selalu bisa menghasilkan sebuah tim yang bagus. Misalnya tahun 94, Piala Dunia 94, di mana ada kasus Maradona ketika itu di bawah pelatih Alvio Basile. Mereka punya Simeone, punya Redondo, ada Balbo, Canigia, Batistuta, itu juga tim yang cukup kuat. Nah, kemudian tahun 2006 di bawah Jose Pekerman, ada Riquelme di situ, kalah dari tuan rumah Jerman ketika itu di perempat final. Nah, di Copa America tahun 2007, mereka punya banyak pemain-pemain yang kategorinya adalah superstar. Ada Messi, Riquelme, Veron, Tevez, Aymar, Crespo, Mascherano, Zanetti, Ayala, Heinze. Nah, itulah pemain-pemain bintang, dan mereka di final kalah dari Brasil. Nah, itu juga disebut sebagai salah satu tim Argentina yang terbaik. Nah, hanya mereka waktu itu tidak bisa mendapatkan gelar, karena kalau mengutip kata dari Jorge Valdano, ya memang sepak bola itu dalam 1 detik atau 1 sentimeter kejayaan itu bisa berubah menjadi nestapa. Nah, itulah seperti apa yang terjadi pada 2022 ini. Kalau misalnya Emil Martinez ketika itu tidak bisa menggagalkan tendangan dari pemain Prancis, Kolo Muani, bisa saja Argentina gagal berjaya dan kemudian akan menjadi nestapa. Tapi semua memang sudah terjadi, dan Argentina bisa melewati dengan meraih gelar, sehingga muncullah klaim bahwa Argentina 2022 menurut De Paul adalah Argentina yang terbaik sepanjang sejarah. Nah, menurut Anda kira-kira di antara 78, 86 atau 2022 ini Argentina mana yang terbaik sepanjang masa? Silahkan jika Anda punya komentar, tulis di kolom komentar. Kita ketemu dalam pembahasan berikutnya. Salam.